Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya materi kita. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang musanna yang dua, sekarang kita belajar tentang al-jama', yaitu kata yang menunjukkan lebih dari dua. Jadi apa itu jama'? Jama' adalah kata yang berjumlah lebih dari dua. Jadi dalam bahasa Arab itu ada bilangan satu, dua, dan banyak. Jadi bukan satu dan banyak, tapi satu, dua, dan banyak. Satu mufrad, dua musanna, banyak jamak. Nah, jamak dalam bahasa Arab itu ada tiga macam, ada tiga jenis. Yang pertama, jamak muzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Kita akan pelajari satu persatu. Pertama, jam'ul muzakkari salim. Jamak muzakkar salim adalah jamak khusus untuk manusia. Jadi jamak muzakkar salim itu adalah jamak khusus untuk manusia. Tidak boleh hewan, tidak boleh benda-benda yang lainnya. Pokoknya dia jamak muzakkar salim ini khusus untuk manusia. Dengan jenis kelamin laki-laki. Jadi dia selain manusia juga harus berjenis kelamin laki-laki. Makanya di sini ada kata muzakkar ya. Nah, jamak muzakkar salim itu bisa dibentuk. Nah, dia punya pola. Caranya gimana? Dia dibentuk dengan menambahkan waw dan nun fathah. Jadi nunnya fathah beda dengan musanna. Kalau musanna itu nunnya kasroh. Kalau jamak muzakkar salim nunnya fathah. Atau ya dan nun fathah di akhir isi mufradnya. Nah, contohnya ini nih. Contoh-contohnya nih ya. Contoh-contohnya nih orang semua nih dan laki-laki ya. Mudaris, guru laki-laki, muallim sama. Muhandis, ini insinyur laki-laki. Soleh, orang yang soleh. Ya, mukmin, orang yang beriman, laki-laki semua ini ya. Nah, ini sudah terpenuhi syaratnya untuk dibuat jamak mudzakkar salim. Jadi nggak semua kata itu bisa dibuat jamak mudzakkar salim ya. Jadi dia yang pertama itu harus manusia, kemudian berjenis kelamin laki-laki, dan tidak ada tak marbutohnya ya. Oke, misalnya di sini mudaris. Mudaris tambah waw dan nun fathah, yang pertama mudarisun atau mudarisin. Jadi ada dua, sama kayak musanna itu ada dua. Mudarisun, mudarisin. Muallim, muallimun, muallimuna, muallimina. Muhandis, muhandisuna, muhandisina. Salih, salihuna, salihina. Mukmin, mukminuna, mukminina. Ini cara membuat jamak mudzakkar salim. Jadi ada dua caranya ya, ada dua caranya. Nah, ini dulu yang harus antum latih sampai terbiasa membentuk eh, merubah dari isim mufrad menjadi jamak mudzakkar salim. Kalau sudah bisa, kita lanjutkan. Jamak mudzakkar salim juga memiliki tiga keadaan. Marfu, mansub, majrur. Sama. Ya. Nah, bedanya marfu ketika dia dalam kondisi marfu, tandanya waw. Jadi muslimuna yang digunakan muslimuna, bukan muslimina, ya. Ketika mansub tandanya ya. Jadi yang digunakan muslimina gitu. Ketika majrur tandanya juga ya, yang digunakan muslimina gitu. Nah, di sini contohnya nih. Kalau ada bentuk seperti ini, mudarisuna berarti dia dalam keadaan marfu. Ya. Kemudian tanda marfunya di sini adalah huruf waw. Di sini waw di sini adalah tanda marfu. Kalau bentuknya mudarisin, ini ada dua kemungkinan. Boleh jadi kedudukannya atau dalam keadaan mansub, boleh jadi dalam keadaan majrur. Tinggal dilihat kedudukannya sebagai apa. Nah, kalau mudarisin itu tandanya adalah ya. Ya, mudarisin tanda mansubnya ya, mudarisin tanda majrurnya ya, ya. Jadi untuk mansub dan majrur sama.
Begitu juga dengan isim musanna ya, sama. Mansub dan majrur bentuknya sama. Gitu. Untuk lebih perjelas, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh kalimat. Perhatikan peralihan dari mufrad marfu menjadi jamak muzakkar salim marfu pada dua kalimat di bawah ini. Kata al-mudaris pada kalimat ini berkedudukan sebagai fa'il. Contohnya, Zahabal mudarisu ilal madrasati. Guru itu pergi ke sekolah. Nah, guru itu kan jumlahnya satu ya. Di sini, karena dia dalam kondisi mufrad. Karena dia fa'il, fa'il itu hukumnya marfu, maka tanda marfunya adalah dengan dhammah. Kenapa tanda marfunya dengan dhammah di sini? Karena dia isim mufrad, ya. Nah, coba kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Jadinya seperti ini. Zahabal mudarrisuna ilal madrasati. Guru-guru itu telah pergi ke sekolah. Lihat, yang digunakan al-mudarisuna bukan al-mudarisina. Kenapa? Karena al-mudarisuna itu untuk kondisi yang marfu, sedangkan di sini al-mudarisuna di sini fa'il. Maka cocok ya. Maka cocok al-mudarisuna. Kalau kita rubah menjadi al-mudarisina jadi salah ya. Karena al-mudarisina itu untuk kondisi mansub atau majrur. Contoh yang kedua, jamak muzakkar salim. Perhatikan peralihan dari mufrad mansub menjadi jamak muzakkar salim mansub pada dua kalimat di bawah ini. Kata al-mudaris pada kalimat ini berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ra'a Hamidun al-mudarrisa fis-suq. Hamid telah melihat guru itu di pasar. Lihat al-mudaris di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Hamid fa'il. Karena dia maf'ulun bih, hukumnya mansub. Karena dia isim mufrad, tanda mansubnya adalah dengan fathah. Gitu. Coba kita rubah menjadi jamak muzakkar salim. Ro'a Hamidun al-mudarrisina fis-suq. Hamid telah melihat guru-guru itu di pasar. Lihat, al-mudarrisin menggunakan iya, bukan menggunakan waw, bukan yang al-mudarrisuna. Kenapa? Karena dia dalam kondisi mansub. Karena dia di sini kedudukannya sebagai maf'ulun bih. Ya. Berikutnya, terakhir, perhatikan peralihan dari mufrad majrur menjadi jamak mudzakkar salim majrur pada dua kalimat di bawah ini. Kata al-mudarris pada kalimat ini berkedudukan sebagai majrur oleh huruf jar. Marrat Hindun bil mudarris. Ya, Hindun melewati guru itu. Al-mudaris di sini letaknya setelah huruf jar, maka hukumnya majrur. Ya, karena dia isim mufrad, tanda majrurnya kasroh. Gitu. Sekarang kita rubah menjadi jamak mudzakkar salim. Marrat Hindun bil mudarrisina. Marrat Hindun bil mudarrisina. Hindun melewati guru-guru itu. Ya. Jadi al-mudarisina menggunakan ya di sini bukan menggunakan waw al-mudarisuna karena dia dalam kondisi majrur. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya.